tapi ya ora njaluk lah. Cuma bisa merasakan karo mendengar maksudnya. Cuma merasakan iki bener-bener gitu loh. Mungkin nek apa merindingnya biasa kan ya wis biasa. Tapi ku merindingnya iki nek kaya niku luar biasa, kabeh ngono lho, Pak. Heeh. Oh gitu. Ya seperti itulah. Iki Nan ora gitu kan? ya itu tenan, cuma maksudnya itu memang ada makhluk Ya, apa memang ya, gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepang malih wonten Nyopros TV podcast nih, podcast nih. Sesi podcast. Yen sewu sinten? Pak Aminuddin. Pak Aminuddin kalih Mas Dul. Nek teng Nyopros TV Mas Dul nggih. Mas Dul. Oh, Mas Dul. Mas Dul masuk angin kados sih. agak drop sedikit nih kemarin. Ora aman. Nggih. Kados sing episode kalau ini nggih ngobrol-ngobrol santai mawon. Nggih Mas Dul ketoke ajeng curhat pengalaman mistis nggih Mas Dul. Ya sedikit ada. Pak Aminuddin iki mangke bahasanya buatan menyangkal gini menurut pandangannya Pak Aminuddin niku nek kejadian mistis niku kepripun ngoten secara pandangan Pak Aminuddin nggih napa kados psikologis napa lebih ilmiah nggih bahasa mentalis kados Pak Aminuddin iki seorang mentalis perlu didamelke segmen sendiri. Pripun kabare Pak Aminuddin? Alhamdulillah. Saya nggih. Saya. Saya salaman nggih. Monggo. Salaman boleh, Mbak? Oh, nggih. Saya. Salaman ngene lho. Oh iya, Mbak. Nggih. Nah. Dan kali Mas Dul tepe nggih. Halo mawon. Halo. Niki kok saking kulon Progo, Pak Aminuddin. Saya kon Progo wau alhamdulillah. Jawa nggih. Nggih. Jawa. Ya alhamdulillah ra kejawaan. Yang namanya memperkuat sugesti ya. Iya, nggih. Contohnya di situ nggak ada apa-apa, di suatu tempat nggak ada apa-apa. Biasa wirawiri nggak apa-apa. Tapi bapaknya Pak Dul ataupun Pak Dul sendiri selalu bilang awas hati-hati di zaman ke situ. Di situ ada hantunya loh kalau jam segini. Awas di situ ada hantunya. Awas di situ hantunya. Awas di situ hantunya. Iya. Jadi lama-lama karena orang kesugesti jadi orang aku jadi takut. Jadi masuk program. Jadi masuk program yang pikirannya manusia itu jadi di situ itu ada. Nah gitu loh. Ya begitu contohnya. Terus mungkin ada yang lain apa? Kalau yang lain tuh pernah ya yang mengalami sih sebenarnya temanku. Cuma kalau aku bisa melihat buktinya gitu. Nggih, nyen sewu motong sedap. Sekedar info rencang-rencang beliau berdua niki nyambut damel teng perusahaan yang sami. Cuma perusahaan beda tempat. Perusahaannya satu perusahaan dia punya cabang nggih. Cuma namung benten cabang namung nggih caket. Ngoten. Nggih, monggo lanjut. Leres. Oke. Itu selanjutnya Basa Jawa nek bingung lho. Basa Jawa. Heeh, basa Jawa. Sing kae apa-apa. sing weruh apa ning anu kae sing ning foto. Replika tercitane kae. Jadi kan Napa niku gambare napa? kuntilanak. Waduh. Nggih, lanjut deh. Kan tempat kerjaku sandingan karo ana tempat kerja. Ya ruko lah. Yeah. Ruko kebetulan ki sing sebelah ki ya mungkin ya karang ya sebelahan dadi ya
akrab lah ana cok seling rono adalah sik ruko sebelah sik toko sebelah itu sebelah perusahaanku kan ana toko waktu itu kan bengi ya sih soalnya bukanya ya pengalamannya sih soalnya kan nek kaya aku mungkin nek melihat kan ora iso neng ya ora njaluk melihat sing makhluk gitu kan nggak iso tapi ya ora njaluk lah cuma bisa merasakan karo mendengar maksudnya cuma merasakan itu bener-bener gitu loh mungkin nek apa merindingnya biasa kan ya biasa tapi ku merindingnya iki nek kaya niku luar biasa kabeh ngono lho Pak. Oh gitu. Ya seperti itulah. Jadi Nan ora gitu kan. ya itu tenan cuma maksudnya itu memang ada makhluk Ya, apa memang gitu ya. Nek ke napa pendapatnya Pak Aminuddin pripun? Fenomena ngoten niku pripun? Menurut pendapat saya. Napa ming perasaane wae tapi perasaane niku saged nyetir organ tubuh sing marake merinding ngoten. Ini menurut saya ya, menurut aku ya mungkin salah atau bener ya. Oh. Bisa salah, bisa bener, bisa dua-duanya. Begini, namanya ketakutan, mungkin hal-hal yang berbau mistis ya. Ada dua fenomena, dua kejadian, maksudnya dua fenomena itu dua arti. Yang satu itu menurut secara mistis ya ada hubungannya dengan makhluk-makhluk halus ya. Halus. perasaannya. Kalau menurut ilmu yang saya lihat-lihat di ilmu pikiran ya, ilmu pikiran manusia itu hanya sebuah ya sebenarnya kerja otak manusia ya, kerja otak manusia. Begini, manusia itu apabila gelombang kita tidak turun 19 Hz ke bawah, itu kita tidak akan merasakan namanya kehadiran makhluk-makhluk halus itu loh. Makhluk-makhluk halus ataupun apa itu harus setara dengan yang di luar atau di mana 19 Hz di tubuh kita turun 19 Hz, di luar 19 Hz. Nah, itu akan masuk ke dalam tubuh kita, bisa mempengaruhi darah, tulang, pembuluh darah sampai di telinga apa seluruh tubuh, dan itu akan masuk dalam otak kita, mempengaruhi otak kerja tubuh kita. Yang ada bisa jadi nggak ada, yang nggak ada bisa jadi ada, yang nggak bau bisa menjadi bau, yang nggak terdengar bisa suara terdengar. Itu kalau gelombang bisa setara ya, bisa setara begitu. Bisa juga tadi Mas siapa? Mas Dul. Mas Dul tadi merasakan ada set ya. Intinya ada merasa set. Merasakan ada sosok datang terus menemani di belakang. Ngono. Nah, itu. Gitu. Yang ada merasa ada yang menemani di belakang itu ya kalau menurut saya itu ya hanya gelombang gitu loh. Gelombang energi, gelombang yang pas Mas Edi tadi Mas Edi Dul tadi, ya, Mas Edi Dul tadi ya, lagi fokus dengan Facebook tadi ya, baru mau buka, lagi buka itu ya di saat suasana malam, tapi gelombang itu turun, terus ada sesuatu yang masuk, sesuatu masuk itu bisa terjadi dari apapun loh. Dari apapun? Dari apapun. Misalnya, kalau gelombang kita turun 19 saja. Kalau malam-malam kita sunyi sekali gelombang kita turun. Gitu. Ada suara ketok-ketok pintu. Tok pintu. Sudah pikiran kita mengatakan itu ada tadi malam ada yang mengetok-ketok pintu. Padahal kalau ditelusuri secara ilmiah itu bisa suara itu air jatuh. Tek, itu masuk. Karena dia 19 Hz, kita 19 Hz juga, itu bisa masuk. Tapi kalau kita nggak 19 Hz atau di atasnya, nggak bisa masuk. Contohnya siang kita nggak pernah lihat hantu kan? Soalnya kita nggak pernah turun frekuensinya. Kalau di kuburan kita lihat
Kalau di kuburan kita banyak orang berziarah nggak pernah lihat hantu kan? Karena apa? Gelombang kita nggak turun. Tapi coba kalau sendiri, ya terusnya begitu. Soalnya begitu pokoknya gelombang antara gelombang yang di luar tubuh kita dengan yang ada dalam diri kita itu sama, berarti hantu itu bisa masuk ataupun barang-barang yang itu bisa masuk. Maksudnya bisa berinteraksi. Bisa berinteraksi gitu loh, bisa mempengaruhi tubuh kita. Mungkin yang bau wangi lah, mungkin bau apa, mungkin hanya itu berasal dari suara kipas angin. Tapi kalau siang itu nggak kedengaran suara kipas angin itu, karena gelombang kita nggak turun. Kalau gelombang kita turun, meskipun terdalam tembok, bisa masuk, bisa tembus, bisa mempengaruhi tubuh kita, bisa melihat ada yang dan macam-macam lah. Ya begitu mungkin ya, yang Mas Dul tadi alami ya mungkin ya. Kalau menurut saya ya itu, jadi model begitulah. Jadi terpengaruh dengan pas gelombang turun, ada gelombang yang di luar itu masuk, jadi mempengaruhi kinerja otak kita. Begitu menurut saya. Mungkin angin lewat set. Nah, Tapi kan kerumune Tapi penerimaan otaknya Mas Dul sudah punya pikiran iya. makhluk itu. mindset. Nah, gitu loh. masalahnya kan ini apa? Beranggapan itu makhluk, memang sudah ada yang melihat. Nah, ya itu. Tapi Nah, itu. sebelumnya memang sudah pernah ada yang melihat di situ, memang ada. Lah berarti kui Nah, itu. baudu ngono. Tapi kan Nah, itu karena ada orang yang melihat ya, karena ada yang melihat. Nah, itu memperkuat sugestinya Mas Dul. Memperkuat bahwa di sini betul-betul ada. Nah, itu jadi lebih kuat untuk masuk. Yang namanya memperkuat sugesti ya. Iya, iya. Contohnya di situ nggak ada apa-apa, di suatu tempat nggak ada apa-apa. Biasa wirawiri nggak apa-apa. Tapi bapaknya Pak Dul ataupun Pak Dul sendiri selalu bilang, awas hati-hati di zaman ke situ. Di situ ada hantunya loh kalau jam segini. Awas di situ ada hantunya. Awas di situ hantunya. Awas di situ hantunya. Iya. Jadi lama-lama karena orang kesugesti, jadi orang mau ke situ jadi takut. Jadi masuk program. Jadi masuk program yang pikirannya manusia itu, jadi di situ itu ada. Nah gitu loh. Ya begitu contohnya. Begitu contohnya. Terus mungkin ada yang lain apa? kalau yang lain tuh pernah ya yang mengalami sih sebenarnya temanku, cuma kalau aku bisa melihat buktinya gitu. Nggih, nyen sewu Ya, motong ya. sedap. Sekedar info rencang-rencang beliau berdua niki nyambut damel teng perusahaan yang sami. Cuma perusahaan Cuma beda sama, tempat. beda tempat. Perusahaannya satu perusahaan, dia punya cabang nggih. Cabang. Cuma namung benten cabang namung nggih caket. Ngoten. Nggih, Nah, monggo nggih. lanjut. Leres. Pak Dul. Oke. Itu selanjutnya saya tahu aja. Basa Jawa nek bingung lho. Apa Jawa? Heeh, basa Jawa. Apa sing kae? Ngopo ya apa-apa. Sing weruh apa? Ning anu kae, sing ning foto. Replika ceritane kae. Jadi kan Napa niku gambare no? kuntilanak. Waduh. Wah, nggih lanjut deh. Kan tempat kerjaku sandingan karo ana tempat kerja. Ya ruko lah. Nggih. Ruko kebetulan ki sing sebelah ki ya mungkin ya karang ya sebelahan, dadi ya akrab lah ana cok seling rono. Nah, adalah sik ruko sebelah toko sebelah itu sebelah perusahaanku kan ana toko. Waktu itu kan bengi ya sih, soalnya bukanya ya sampai jam 10-an, sekitar ya wis habis maghrib pokoknya semalam kan toko sepi. Nggih. Toko sepi, nek sepi lah do ngopo ngono to. Biasa nek ya ndelalae kancaku kan cewek. Biasa nek cewek kan dolanan HP, mbok selfie, ngopo ngono kuwi. Lah ternyata pas selfie yo mek iseng ngono jare sih kandhane dhek selfie ngono kuwi, ketika jebret ketoke iki jepretan langsung apa enggak aku lali, maksudnya langsung untuk kuwi ora. Jadi pas ketika
selfie ngono kuwi iki nang gone iki nang jero terus iki ya sekatan ngene tapi kaca kono kaca no luar sik njaba kono kene iki njaba kene iki wastafel soalnya kan sing njaba kono kan memang tamu customer nang njaba kono dhek nang kene selfie ngono kuwi tapi wis kebatasan iki kaca selfie ngene iki begitu dilihat nang burine ternyata wujudnya rambutnya dawa terus gini pakaiannya putih cuma raine kurang samar-samar. Nah itu kan berarti ono toh. Merinding aku terkeng boleh loh ini boleh. Nah ngene terus kuwi lah terus bocah ya terus meneng. Terus meneng heeh. Lah berarti memang bener-bener ono toh padha sing tak rasake mau nang mburi set. Ngono mau lah. Jenengan pun nate mirsani, Pak. Pirsa. Gambarin pun. Gambarnya pun. Nek menurut jenengan lebih ke napa nggih? Lebih ke napa mentalis nggih? Ya kenapa? Ya itu tadi ya juga bisa memang makhluk halus juga ada ya. Makhluk halus memang ada, makhluk kasat mata juga ada. Tidak memungkiri. Saya lihat gambarnya juga pernah lihat di salah satu karyawan sana ya, lihat fotonya. Tapi saya sampai sekarang tidak meyakini juga tetap. Jenengan pun gak ada kagungan keyakinan ngeten. Iki mung pantulan cahaya, iki pantulan orang yang di depan kan neng kan kocok nah mbok menawi mantul ngeten nah. Berarti mau meyakini secara mungkin aku kudu memerlukan pembuktian tapi ra iso membuktikan tapi hanya tidak yakin Nggih, iya. yakin ke ngene ya wing secara gampangnya menurut aku ya secara gampangnya aku yang analisa mungkin gini pas dia selfie ya selfie terus dia terlalu fokus mungkin cek rira-riro ngene di saat arep jegrek kalau wong lihat ra roh ya foto. Tak potong sebentar. Tak potong. Tapi waktu kuwi dhek mung dhewe. Sik customer gak ono blas. Dhek kan kasir, dhewe njuk kancane linggo nang kono terus tunggale nang mburi. Terus gak ora ono customer, ora ono tamu, ora ono apa-apa kuwi. Sepi memang bener sepi wong wis rada wengi to. Pacarmu? Enggak, kanca. Iya. Inten banget. Ya delala kan jenenge tempat kerja sandingan ya wong jenenge tetangga lah kasarane ya ngerti. Ya kuwi Itu nek kuwi kan wajar malam. Sing siang kuwi ada ono. Siang ono. Kuwi ya rupane padha rupane. Nek sing siang kemungkinan jenisnya padha. Nek aku ndelokke sih fotone mungkin jenis kuwi ya mungkin kaya apa kuntilanak lah. Definisinya rambut dawa, klambi putih, rupane ora jelas. Ora jelas. Nek sing siang kuwi wis beda tempat. Beda tempat adoh. Dhek memang ya kuwi mau foto-fotone iki nek sing siang bener-bener cara dene iki makhluke kuwi neng kono ta neng mburi tapi seolah-olah kaya nek gambar di Tempel. enggak di apa Blur. kudu blur jenenge apa lali aku transparan kuwi lho ronde apa ya supaya alfa lho di alfa ngono lho terus di ono kuwi dadi sing kono isih ketok ning wujude kuwi ana Transparan ibaratnya. Transparan. ya ono kuwi ya Lebih seperti ke asap tapi menembus. Asap, ya asap lah. nah kuwi kan apa nek sing kuwi ki editan apa memang bener padha mungkin nanti cuma nek sing bengi mau bener-bener padet gambar fotone gambare iya to Bang nek sing bengi Bocah iso ngedit lah. ya ra iso lah wong mek bocah biasa mek Cekrek. foto-foto ngono kok maksudnya ya mungkin iso cuma kan ora duduk kreator pengedit-ngedit kan ora Yo memang kadang kamera itu bisa menangkap
makhluk lain yang Saya kupingku tidak bisa kita rada panis. lihat. Memang itu di segmen lain nanti akan diceritakan oleh Mas Gepeng yang dulu juga pernah merasakan hal-hal begitu. memfoto makhluk yang tidak kasat mata itu memang tanpa sengaja seperti itu dia menampakkan diri. Berarti pas nganggo HP si Emen. Ya. Oh, HP si HP Emen. sekelingan. Ya. Tapi ra ngerti. Nanti Mas Gepeng kita undang untuk lain waktu season. Mas Pengjo Ya. diundang kembali. diundang kembali. Oke, Mas lanjut. Beja cuma menemani. Berarti makhluk itu pengen eksis juga nang sosial media. Iya, pengen eksis. Bisa jadi memberitahukan saya ada gitu. Aku ki ono Ono. gini. Aku Kayak orang kayak minta diorangkan gitu lah. Mungkin. aku ki ono nang kene aja dilalekke lah, mungkin ngono. Jadi anu Mungkin. Nek kuwi kemungkinan kan nek secara fisika ilmu sing wis tau diteliti kan nek ya bangsa-bangsa itu kan semacam gelombang apa ya elektromagnetik. elektromagnetik yang berwarna merah apa ngono kuwi kan iso ditokake nang menungso pangane iki percaya nang kono ana ngetokake iki percaya nang kono ngetokake iki iso apa ora carane nek menurut Pak sinten Pak Udin niku ngenten niku saged napa mboten Saged ngerti ku kan. berarti sugestine tenagane dhewe sing keserot mrono jan gitu Nggih, energi dhewe gitu. Energi dhewe iki iso apa? Kalau- Otak itu udah membiaskan apa yang pernah kita rasakan, pernah kita lihat. Nah itu energi Yang pernah- apapun nah, gitu. Pernah didengar dan malah menyugesti nggih. Pernah merasakan, pernah didengar, pernah apa dari kecil itu bisa muncul, bisa dibiaskan oleh otak kita melalui mata, melalui penciuman, melalui indera yang lain. Nek tenggang YouTube niku nek sing yo pocong ditutu ini kok percaya nang mboten. Mboten. Masa ana pocong yo atek-ateke iso dimene tiliti-tiliti percaya mboten niku. Kata-kata itu no. Kadang-kadang itu Aku Iya, nomor siji ya. Kata-kata kuwi lho. rasa siji. Nomor siji setiap lihat YouTube odahan tentang hantu, mau itu tentang pencari hantu atau apa, sing tak goleki iki lek gawe carane kepriye ngono kuwi tok. Lang edit. Heeh. Kok pintere jamak ngono kuwi nomor siji. Kok iso kaya temenan to? Asline hantu iki jare pintere kepriye pintere, pol pintere wong iki. Kok iso ngene ngono kuwi ning sing pikirane. Mbok asline iki online bowo. Ya sekilas kadang sih iki lang edit kok pinter ya. ngono kuwi namanya. Nek kan ongele nek sejenis makhluk ngeten niku kan gelombang. Tetep kamera niku pengaruh. Embuh blur, embuh blank, Iya. niku kan tetep pengaruh. Nek sing semakin kuat kan semakin blank. Iya. Gitu. Itu kayak pengalaman contohnya kan kados pengalaman orang yang sering bepergi malam-malam di tengah jalan di tempat sepi yang katanya tiba-tiba motor mogok jret motornya tidak bisa hidup kan kira-kira nek ngeten niku kan padha mawon listriknya sing dijupuk apa tenagane sing dijupuk apa sugestine sing dijupuk niku sing dadi pertanyaan. Mungkin. Karena mesin. Mesin, hubungannya mesin. Bukan pemikiran. Jadi menurut aku ya bisa kebetulan mati di situ. Pas belalah mati gitu ya. Pas belalah mati mungkin. Tersugesti. Atau mungkin dek liwat kono ki juk serba salah, serba grogi, sebab juk mempengaruhi dhewe nyambut gawe tentang mesin ki mau bisa begitu. Rapi itu jarine kaya ning rel jarine kok sok tiba kraket ono magnete apa berangkat jare ki apa cepet ora apa ora gitu. Iya. Berarti niku pas keadaan tidak tenang, pikirannya drop, boleh mengendarai wis grogi. Ayo iso Mbok kecawar kuncine. apa kepiye mati sik gubuh piye kaya dhewe salah ngirim SMS Nang gone
Sopo kehidupan sopo. Heeh, Ya apa mampus angel ra jamak. Amel kok amel. S biru angel kirim ning S biru B misale. Padahal jane ora kena delok kono SMS ku ya isine. Dhewe lek mateni ming klik bae bingung ora rampung-rampung ngene mateni. Ya mungkin begitu. Berarti nih Pak Utine, berarti kalau kita pergi ke suatu tempat yang belum kita Kunjungi. masuki, belum pernah kenal tempatnya, berarti modal utama ndonga karo yakin gitu. Yakin. Soalnya menurut aku bangsane model menurut aku ya model aku ya mungkin ya isih unik kon ilang 100% masalah medike ra iso. Sisa zaman biyen medike isih masih nyantai nang kene to. Masih ada nek kon 100% meskipun aku rada mengurangi tapi nggak bisa hilang 100%. Tapi menurut aku bangsane wedi, bangsane model ngono iki hanya program pikiran. Karena program di pikiran diisi. Misalnya kamu jalan-jalan di situ ya. Pas nggak takut, pas jalan ke situ tempat yang belum pernah kamu jalan. Kamu tiba-tiba duduk di bawah pohon ngerokok capek, takut nggak? Nggak tahu ada apa-apa. Karena belum pernah dengar di situ ada apa-apa ya nggak takut biasa kan? gitu loh. Berarti kan nggak diprogram. Iya. Terus nanti sampai di tujuan bilang ke orang, tadi saya duduk di sana itu enak. Kok berarti kamu duduk di situ? Padahal di sini tempatnya begini dan seterusnya. Berikutnya kamu jadi nggak berani duduk di situ karena diprogram otaknya. Jadi program selalu numpuk dari kecil kita kecil sore-sore mau pergi aja jangan pergi ada hantu, sudah diprogram hantu lagi, nanti malam hantu lagi, jangan keluar hantu lagi, hantu menakutkan. Kayak diprogram apa? Ora oleh nek misal nek ki kudu hantu. Ora oleh ngeltoki kuku bengi-bengi, kowe kecile padahal ya bener wong jaman biyen peteng ngeltoki tak ora kena kukune. Program. Terus kena drijine. Ya begitu. Jadi Terus ora oleh mangan nang ngarep lawang, lawang go lewat kok. Ngono to mungkin. Ada alasannya tapi nggak dijelaskan alasannya soal Cuma kata Railo. Railo. Railo iki sebenarnya sing dimaksud Railo iki di mana ngono to jan. Ya. Tapi kalau orang itu lahir di hutan, lahir di hutan misalnya dari kecil sampai gede, dia nggak mungkin lihat hantu. Karena dari kecil dia nggak pernah diprogram hantu. Orang tuanya sama lingkungannya. Iya benar. Begitu menurut saya. Nek sing tahu. Jadi pemotor mau ya kaya pemotor nek kuwi mau kan apa ra sengaja mungkin mati apa. Nah iki pemotor mungkin pas nglewati dalan delalah mungkin dhek ngalamun apa piye tiba-tiba sadar ngertine dhek iki mlaku terus. Tapi ternyata mandek-mandek ning kuburan ngono kuwi kepiye kuwi? Tapi yang menerangkannya susah ya. Tapi ya saya menerangkan tapi sebenarnya hanya fenomena begitu aja sebenarnya gitu loh. Fenomena ya begitu aja. Dari saka omah wis pikirane ora tenang. Ono pikiran apa? Ono masalah apa sing abot ora fokus jadi kesasar mungkin. Tapi kok sing aneh ngono ya. Jalan itu nggak bisa dilewati ke mobil. Bisa. Tapi kok bisa melintas sampai situ. Sedangkan mau mengembalikan ke jalan Susah. lagi di Susah. betul lah dijunjung karena memang bukan jalan mobil. Sik contone wae sik urung suwe lah. Sik wingi ning endi kae? Sik pit motor temangsang ning pedapuran pring. Nah, kuwi kan ya Di luar nalar. Pronone iso le nggawa metuhe rekoso to kuwi. Dan motor pun masih hidup to ning kono. Nek diprogram di otak kan Ra iso. nggak mungkin motor nang pring kok. Kecuali motor cross ya. Wah, bebas. Ya bisa juga begitu. Ya itu sih kalau mungkin makhluk halus yang beneran itu. Berarti ada. Masih ada. Iya masih ada emang ada ya. Cuma 90%, nah ya 90%. Jadi kalau 100% nggak persen itu juga ada sama sekali ya. Ternyata masih ada. Jadi ya 90% lah.
sugesti Itu otak. dari otak kita. Mungkin yang 10% saya mengatakan ragu-ragu. Ragu-ragu bisa masuk yang nggak sama sekali, itu juga bisa masuk yang ada itu. Ragu-ragu saya 90% itu kinerja otak manusia, yang 10% saya ragu-ragu. Mungkin bisa dianggap yang 10% itu mungkin alam. Nah, Alam yang berbicara. ya gitu. Jadi Ini ya sugesti ya isih pengaruh. Sugesti itu pengaruh, tapi alam juga lebih berpengaruh. Ya aku mbiyen ya wis tau. Neng pancen tak awanake ya marah Bali kok. Ketok iki pocongan jebule ya godhong gedian. Nah, podo plek. yang banyak kan terjadi begitu. Laras toh. Tapi nek wong ki selama hidup urung tau weruh pocongan, ra mungkin kepeni ana pocongan. Ra mungkin pocongan, ra mungkin. Kan godhong apa paling ngono. Iya. Terus wong sing biasane melihat habis hujan biasanya pohon Nggih. patah. Heeh. Habis maghrib jalan-jalan kan ada takut-takutnya tentang pocongan. Jadi dia sudah langsung pocongan. Padahal nggak diteliti secara benar-benar, langsung dia lari bahwa dia lihat pocongan. Gitu ya. Sugesti ora. Heeh. Nek ceritake, Ke orang lain. nek ceritake bener-bener ning kono-kono Ono pocong. pocong. Seolah-olah benar-benar terjadi mana bener pocongan bener-bener. Padahal itu nggak diteliti. Kata dia lihat sepintas sudah takut lari. Nah, begitu. Terus dia cerita ke orang pihak kedua ketiga seolah nyata. Digodok ceritanya tambah digoreng. Digoreng. Dimasak benar. Mungkin ya bisa jadi begitu. Kami matching. Gitu. Ngoten riyen nggih Pak Udin Mas Dul nggih. Besok di sambung malih. Siap, Insya siap. Allah. Mugi-mugi tansah pinaringan kesehatan. Amin. Lancar urusanipun, lapang rezekinipun. Amin. Amin. Nggih. 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 Nggih ngoten riyen rencang-rencang Nyokros TV teng segmen podcast niki sing sae damel pelajaran sing awet dibucal mawon. Mugi-mugi rencang-rencang tansah diparingi lancar urusanipun, lapang rezekinipun, Kita tuh. tetap sehat. Kepanggih malih wonten segmen salajenge. Matur nuwun sing sampun komentar, sampun like, sampun subscribe, sing dereng nggih monggo pencet subscribe, ampun kesupen pencet gambar lonceng kersane mungkin enten video enggal mboten ketinggalan. Mbok menawi wonten lepat enten kelintak-kelintune rencang-rencang nyuwun agunging pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.